Dr. Nur Salim MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk menghargai waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan uraian ceramah taziah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum salam melanjutkan ceramah taziah atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Kansa Septiana Arif, marilah kita mengirimkan berkah surah Al-Fatih kepada arwah almarhum. Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji Allah untuk mengawali segala aktivitas kita, yaitu senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Senantiasa kita mengikuti sunnah Rasulullah dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah taziah yang sama dimuliakan oleh Allah, malaikat Jibril pernah datang kepada Allah. Begitu juga melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang cinta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa saja umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, kata Jibril, saya akan memberikan jaminan akan menuntunnya melewati titian siratal mustaqim. Jadi jaminan malaikat Jibril, orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, Jibril akan menuntunnya melewati titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim bagi yang tidak selamat itu lebih tajam daripada silet, dan ada yang bisa selamat. Dan yang memberikan jaminan kepada kita umatnya Rasulullah yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jaminan malaikat yang kedua adalah malaikat Israfil. Apa jaminan malaikat Israfil? Akan memberikan jaminan kepada orang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Israfil sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bangun dari sujudnya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang ketiga datang kepada Rasul, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali. Malaikat Israel
pencabut nyawa. Saya akan mencabut rohnya seperti saya cabutnya rohnya para nabi dan rasul. Malaikat yang keempat adalah malaikat Mikail. Datang kepada Rasul, ya Rasulullah, umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali, saya akan memberikan makanan dan minuman di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar semua haus kelaparan, semua haus dan lapar. Dan disitulah malaikat Mikail akan memberikan makanan dan minuman bagi umatnya Rasulullah yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jaminan Allah, apa jaminan Allah? Masallu ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asar. Barang siapa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 salawat, Allah langsung membalasnya 10 salawat. Apa salawatnya Allah? Rahmat, kasih sayang. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat untuk bisa disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, bersalawat kepada kekasihnya Allah, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan salah satu yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, dan langsung Allah juga yang melakukannya hanya satu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak puasa pada bulan suci Ramadan. Allah memerintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah mewajibkan bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya, betapa diwajibkannya kita bersalawat kepada Rasulullah sebagai wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu jaminan Allah terhadap orang yang salawat. 1 salawat kepada Rasul, Allah langsung balas 10. Jadi salah satu amal ibadah yang dilakukan di dunia ini yang langsung dibalas oleh Allah di dunia ini hanya salawat. Kalau puasa, salat, puasa, zakat, haji kita, sedekah kita itu nanti kita wafat. Tapi salawat kepada baginda itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jemaah taksi yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu jaminan Allah. Apa jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jaminan malaikat memberikan jaminan? Termasuk jaminan Allah. Jadi sudah 5 dengan Allah. Jaminan Rasulullah, kata Rasulullah, awalan nasi di yaumal kiamati aksurhum ala salatan. Sedekat-dekat manusia, sehampir-hampir manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Miliaran umatnya Rasulullah. Tetapi yang dijamin dekat sama Nabi bukan istrinya, bukan sahabatnya, bukan cucunya, bukan anaknya. Yang mana yang dekat, kata Nabi? Yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jaminan yang bisa dekat sama Nabi pada hari kiamat adalah perbanyak salawat kita. Sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang, Pak, lebih sibuk kita dengan HP, habis waktu kita dengan HP yang tidak ada manfaatnya. Apa yang bisa kita dapatkan di HP itu? Yang Facebook, ada Instagram, Messenger, semua habis di situ waktu. Kita diperbudak dengan teknologi yang seharusnya di situ pakai untuk mengaji, berzikir, berselawat. Jadikan itu HP sebagai Al-Quran. Jadikan itu HP sebagai tempat belajar, mendengar, membaca. Jangan sampai habis data kita, tidak ada guna-gunanya. Itu yang harus kita balik itu. Tapi kita melihat siraman-siraman rohani apa yang bisa bermanfaat untuk
Ini dibalik itu. Kita banyak disibukkan. Sama di mahasiswa sampai di siswa. Saya biasa bilang, mana ini? Saya sering kemarin saya tanya tentang Nabi saja banyak yang tidak tahu. Tanya kakeknya Nabi siapa, bapaknya Nabi, sudah ada yang tidak tahu. Tapi kalau ditanya artis, oh mulai Michael Jackson sampai Amitabh Bachchan, nah tahu semua. Ketika dia siapa kakeknya Nabi, siapa berapa istrinya Nabi, berapa anaknya Nabi, berapa cucunya Nabi, berapa sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, nah, ada tahu sih. Nah, ini yang harus kita, siapa punya tanggung jawab, ini tanggung jawab kita semua. Karena memang ini kemajuan teknologi sekarang itu jadikan alatnya. Jadi HP itu dijadikan alat. Jadikan alat media untuk belajar. Lihat ceramah, lihat apa yang bisa kita dapat di situ. Jangan sampai habis mengetik itu tidak menulis statusnya saja di HP, tidak ada guna-gunanya. Curhat di HP-nya sama temannya, tidak ada guna-gunanya. Jangan pernah curhat sama HP. Sama status jangan. Apalagi ada masalah, langsung tulis di statusnya. Itu membuka aibnya sendiri. Padahal Allah yang menutup aib kita. Jamaah yang sama dimuliakan negara. Itu jaminan. Jadi sudah ada jaminan. Jaminan melewati titian siratal mustaqim. Jaminan ketika dicabut roh kita. Jaminan ketika di padang mahsyar. Sudah ada jaminan. Jaminan yang mana yang dijamin? Tadi yang dijamin yang banyak. Salawat kepada Rasulullah. Jangan kita sibukkan dengan teknologi, tapi kita sibuk dengan salawat kepada Nabi. Salawat mana Ustaz yang harus kita baca? Salawat itu banyak macamnya. Ada salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Kalau salawat Nabi yang mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana salawat kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa harus pakai Sayyidina? Karena itu mewakili semua kita salawati mulai Nabi Adam sampai Rasulullah, termasuk keluarganya Nabi, termasuk kita di dalamnya. Kenapa dipakai Sayyid itu? Keluarga Nabi. Mana keluarga Nabi? Bukan keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu yang Islam, kaum muslimin dan muslimat. Itu yang harus kita. Jadi ini yang salawat. Ada salawat Badar, ada salawat Nariyah, ada salawat Fatih, banyak. Ada salawat Ibrahimiyah. Mana salawat? Tapi itu tadi yang paling pendek. Ada salawat penari rezeki. Itu tadi salawat Jibril. Kalau orang pedagang banyak-banyak kita baca itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu pemenari rezeki. Jadi kalau orang pedagang itu banyak salawat dengan minta dengan berkahnya ya Allah supaya datang pembeli kepada saya. Jangan kita tidur lah, jangan. Tapi itu ada yang mengantar, ada yang memanggil rezeki. Jadi beda itu. Apalagi zikirnya pemanggil rezeki. Perbanyak kita baca zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Baik pencari ikan di laut itu zikirnya. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan dibaca? Ketika salat subuh, sebelum salat subuh dan sesudah salat subuh. Berapa? 41 kali. Kenapa bukan 100? Jadi salah satu yang dibaca 41 kali disuruh baca. Apa? Karena ada asbabnya. Karena Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan itu dia 41 hari dalam perut ikan. Dan seandainya Nabi Yunus tidak berzikir kepada Allah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz, maka sampai hari kiamat Nabi Yunus tetap ada dalam perut ikan. Itu. Jadi memudahkan urusan ibu-ibu yang punya anak yang sekolah, yang kuliah, itu zikirnya. Mempermudah urusan, mempermudah rezeki, mempermudah menerima pelajaran. Jadi kita di atas mobil mau keluar rumah itu banyak kita baca. Ya, yang mau ujian itu saja kita banyak baca dengan berkahnya itu ya Allah. Mudahkan, benarkan pekerjaan, mudahkan urusan. Dan saya sudah buktikan. Jadi saya dapat ini, saya dikasih sebelum saya tinggalkan kampung halaman. Ya. Saya datang sama Pak Kiai. Oke, saya mau tinggalkan kampung saya, minta Tarangati, orang Makassar Tarangati. Tarangati tajam hatinya. Ini saja nak. Baca setiap selesai salat subuh 41 kali. Ketika kamu berangkat ada tujuan, ada yang kamu pergi, itu baca dari rumah sampai itu. Niatkan.
Gerakan hatinya apa kita tujukan, insya Allah. Itu juga penghapus dosa, pemudah urusan, dan penangkis dari sihir. Jadi salah satu yang tidak bisa menembus sihir itu ketika kita baca itu menjadi pakaian bagi kita. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan ini. Jadi itu. Apalagi doa penunduk. Jadi orang yang sama juga orang yang pelihara burung, pelihara binatang, pelihara apa. Ada zikirnya. Itu zikirnya Nabi Sulaiman dipakai. Supaya tunduk itu binatang. Yang ada pengusaha burung apa itu? Burung malek. Ada zikirnya sebelum manggil itu. Zikirnya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru salawatnya sallallahu ala Muhammad. Jadi ada zikirnya. Itu penunduk binatang. Jemaah tasyih yang sama dimuliakan Allah. Apalagi memudahkan dalam urusan untuk menghapus. Ada zikir sebelum tidur dan ada zikir sebelum kita bangun tidur. Apa maknanya? Siapa yang zikir sebelum tidur, zikirnya yang kita sering baca. Zikir yang pertama diwajibkan oleh Allah. Sebelum kita diwajibkan salat. Kapan diwajibkan salat? Tidak langsung diangkat Nabi menjadi Rasul, langsung perintah salat. Enggak. Nanti 10 tahun kenabian, 10 tahun diangkat menjadi Rasul, baru ada perintah salat. Jadi apa yang diperintahkan sebelum salat? Apa yang diperintahkan ayat pertama turun? Surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah. Jadi kita disuruh membaca. Apa yang dibaca? Bismi rabbika. Yang mana itu bismi rabbika? Ada di telapak tangan kanan ini, huruf Arab 18 dan 81. Itu stempelnya. Berarti jumlahnya berapa, Bu? 99. Ya. Kenapa disimpan di situ? Di mana sentralnya zikir? Ada di sini. Ada zikir lisan, ada zikir kalbi, ada zikir zirri. Ada zikir lisan itu lidah. Itu zikirnya lidah, la ilaha illallah. Tidak bisa ketemu dua bibir kalau kita baca itu. Ada yang bisa ketemu bibirnya kalau baca la ilaha illallah? Ada, Bu? Ini disiapkan memang kita untuk lidah. Mana zikirnya hati? Ini hati kalau berhenti berzikir mati. Apa zikirnya hati? Ada yang pernah kita perhatikan zikir hati? Kalau orang mau koma itu dicari. Kalau orang sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dicari itu. Masih berzikir kayak itu. Apa yang ucapkan itu? Dia ikuti jantung, nadi itu semua itu berzikir. Kalau berhenti dia berzikir, mata boleh menutup, telinga boleh tidak mendengar, tidak bisa berjalan, tapi ada satu zikir dalam diri kita. Kalau itu sudah tidak ada, maka mati orang. Apa itu? Yang denyut jantung kita, nadi kita, itu yang cari orang. Kalau sudah masih hidup ini, masih ada rohnya. Kalau masih ada itu, sana periksa nadinya. Sudah tidak ada nadinya. Nah, periksa di sini, ini ada di sini yang runcing, ada juga di sini. Napasnya, kalau sudah tidak ada gerakan dalam diri orang itu, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa zikirnya? Allah, Allah, Allah. Kalau berhenti mengucapkan Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah yang memberikan kepada kita. Itu. Makanya orang yang hidup itu cuma waktu dikasih, bukan 63 tahun. Umur kita pun sempit sekali dikasih oleh Tuhan. 12 kali 2 saja. 12 siang, 12 malam. Jadi umur itu jangan bilang masih panjang ini, masih muda. Enggak, umur itu sama aja semua dikasih kita. Kalau tidak mati ke siang, pasti mati ke malam. Itu saja. Berapa jam itu? Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu jumlah 12 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu 12. 12 malam, 12 siang. Dari pagi sampai sore. Itu 12 jam.
Jadi umur kita itu hanya 2 kali 12, 24 jam di umur kita berputar lagi. Maka inilah yang ngantar di dalamnya yang bisa selamat. Yang mana? Yang selamat yang ada di dalamnya 5 kali sehari semalam. Yang salat 5 kali sehari semalam, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjamin masuk surga adalah yang jaga salatnya. Jadi biar kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah banyak, habis Quran tapi tidak salat, tidak ada. Tetap ada pahalanya tapi dia bisa dapat. Kenapa? Kuncinya surga, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi bagaimana meraih pahala haji kita, pahala puasa kita, kalau tidak salat? Maka yang ketika detik terakhir Nabi yang diingatkan as-salat, jaga salat. Bukan jaga puasa, jaga zakat, jaga haji. Yang diingatkan as-salat, as-salat, jaga salat. Kenapa? Salat adalah penentu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi salat 3 saja kita jaga, Bu. Jadi di dalam salat kita sebagai orang 3 saja kita jaga, maka termasuk khusyuklah ibadah salat kita. Yang mana yang dijaga? Takbiratul ihram. Itu artinya takbir yang diharamkan. Ihram, haram. Kenapa diharamkan? Bukan diharamkan kita takbir. Haram ketika Allahu Akbar ada kita ingat selain daripada Allah. Allah Akbar. Mana HP itu tadi? Yang besar HP-nya. Karena iblis memang diberikan kewenangan di situ. Maka mengapa sebelum kita sholat kita bertawassul kepada Allah, berlindung kepada Allah. Sungguhnya kita membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baru kita takbir. Biasa kita takbir. Ketika kita belum takbir, tidak ada ingat. Ketika takbir, tidak ingat. Kasih ingat itu setan di situ. Itu memang seperti itu. Makanya bagaimana supaya kita memang kan ini mengantar. Jadi kita mi'raj itu 5 kali sehari semalam mi'raj. Kita lewati dari langit pertama sampai langit itu sampai ke Siratul Muntaha melapor kepada Allah. Apa yang dilaporkan 5 kali sehari semalam? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah dan siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Tidak pernah lapor. Kita melapor kepada Allah 5 kali sehari semalam. Itulah doa iftitah namanya. Setelah kita baca Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa itu yang dibaca? Dikatakan doa iftitah. Karena inilah yang dibaca Nabi ketika dia lahir di permukaan bumi ini. Makanya dikatakan doa pembuka, doa iftitah. Itu iftitah itu pembuka artinya. Apa saja kita mau buka lahan baru, mau buka peletakan batu pertama itu dibaca. Ini dibaca. Kita tahu meletakkan batu pertama bermata. Mau buka usaha baru, warung baru itu pembukanya. Salawat kita sama Nabi, baru kita baca. Jemaah tak siang sama dimulai. Jadi pembukanya itu. Jadi mau buka lahan baru, kebun baru atau sawah baru. Jadi sebelum ditancapkan itu di tanah, itu dibaca dulu. Itu namanya dibuka. Kenapa harus dibuka? Dengan bersandar kepada Rasulullah. Karena Rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa diutusnya Rasulullah di atas permukaan bumi ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka untuk bisa mendapatkan rahmat Allah itu tadi. Karena itu yang diucapkan Nabi ketika keluar dari perut ibunya. Jadi Nabi tidak keluar lewat tapi dia lewat di atas, di bawah pusatnya ibunya. Tidak sama kita lahir dari jadi kalau Nabi itu tidak dilahirkan lewat kelamin ibunya, tapi dia di bawah pusat di atas kelamin ibunya. Saya kok sudah tahu ternyata jadi mereka bersih Nabi.
Dan Nabi tidak sama dengan kita. Nabi lahir dalam keadaan bersih. Nabi dalam keadaan tidak sudah disunah, sudah terpotong pusarnya dalam keadaan bercela. Ya kenapa? Itu Nabi yang dan tidak sama yang kita ucapkan. Kalau kita ucapkan sama yang saya ucapkan dengan jadi Nabi lain ucapkan. Kalau kita suara hidup. Apa suara hidup itu? A, I, U. Itu suara hidup. Awalilah pekerjaanmu dengan kehidupan. Mau berangkat dari rumah ke Kendari, itu dulu. Bayangkan diri kita sudah ada di Kendari berberangkat. Itulah Nabi bilang orang Bugis Makassar sudah sampai berberangkat. Baru lindungi jasad kita ini dengan ini tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru apa lagi? Kita baca ayat kursi. Sudah baca ayat kursi baru trikul, baru berangkat. Ketika berada di atas mobil, itu tadi kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita berangkat. Insya Allah kalau itu tadi, insya Allah akan berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat. Baru keluar dari rumah, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita keluar rumah, baru kita sendiri jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya apa? Selamat berangkat. Selamat kembali. Kan itu doa. Doa berangkat selamat, berarti kita baca itu, berarti kita akan jawab salam, itu menandakan bahwa kita akan kembali dengan selamat tadi. Kenapa banyak orang yang celaka? Karena dia berangkat dengan sebuah lagu, nah lupa Tuhannya. Iya. Duduki dulu, kalau pernah berangkat jauh, duduki dulu. Itu orang tua dulu, itu sekarang nah lupa semua itu. Saya itu tidak dapat sampai saya belajar dari SD agama, ya. Dari SD sampai sanawi ali S1 S2 agama saya pelajari tidak dapat itu, hanya didapat sama Pak Kiai. Itu namanya ilmu tersirat, tidak tertulis. Ini hanya disampaikan begini, tidak boleh ditulis, hanya disampaikan kita terima. Itu yang dimaksud. Jadi bukan itu ayat kursi ditulis di di pintu. Ternyata itu dasarnya, ada dasarnya. Siapa yang baca ayat kursi ketika tinggalkan rumahnya, maka 70.000 malaikat yang kawal. Kalau dulu ternyata itu, kenapa orang tua itu tulis ayat kursi di belakang pintu di tengah rumahnya? Ternyata anunya itu adalah mengingatkan ketika masuk rumah itu dibaca ayat kursi, maka rezeki akan bersama kita masuk di dalamnya. Itu orang tua itu tidak ada di sekolahnya, tapi ternyata saya cari apa dasarnya orang tua ini. Nah tempel itu ayat kursi, nah tempel di atas mobil. Ternyata itu bukan ditempel, disuruh baca. Jadi orang tua mengingatkan, bukan dijadikan azimat, tapi disuruh mengingatkan untuk masuk dibaca, keluar untuk dibaca. Padahal ada dasarnya. Tapi orang tua ini itu tadi, tempel saja sih. Simpan di dompetnya, dan baca. Jadi ini ya, jadi selanjutnya, ketika kita mau tidur, ya, anggaplah itu adalah namanya mati subra, mati kecil. Disinilah belajar mati sebelum kita mati. Maka apa yang disuruhkan di situ? Ya kita disuruh dulu. Biasanya kita usahakan kita salat taubat 2 rakaat. Jangan sampai terakhir di situ hidup. Jadi minta memang kita baca 2 rakaat saja sudah, itu kita baca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, kita baca la ilaha illa anta subhanaka. Itu saja kita baca. Sekali 33 kali. Kalau tidak bisa 33 kali saja. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu salat taubat 2 rakaat. Apalagi dan sebelum kita tidur harus kita yang dituntunkan Rasulullah apa? Dihatamkan Quran, disuruh baca surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, baru tutup ayat kursi. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Apalagi disuruh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Disuruh ki bersyahadat, disuruh ki berzikir, disuruh ki baca Quran sebelum mati. Apa maknanya? Insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut, dengan mudah kita akan berangkat, dengan mudah membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan setelah itu apa lagi disuruhkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Inilah 5 zikir ini yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan sholat. Maka orang yang melaksanakan haji dan umrah ketika masuk tanah haram tidak disuruh salat, disuruh tawaf. Apa dibaca kita tawaf? Di mana mulai tawaf? Di babus salam, pintu keselamatan yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di pintu keselamatan. Jadi subhanallah dibaca sampai 7 kali berputar di situ. Itu maknanya. Ketika sa'i juga begitu. Dan ketika bangunnya situ, bangun dari tidur baru tadi. Bangun dari tidur jangan langsung kita bangun. Kalau kita miring kanan atau miring kiri, kita hadapkan wajah kita ke langit dulu. Perbaiki di situ. Jangan terburu bangun malah susah rendah. Perbaiki dulu, karena kita dari mati nih bangun-bangun dari sama ketika kita mau dibangkitkan. Apa disuruh dibaca ketika sebelum kita bangun dari tidur? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfir, ampuni dosaku ya Allah. Jadi sebelum kita bangun dari tidur, Allah sudah hapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Jadi kita lagi bangun dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari dosa. Sebentar lagi keluar, bikin lagi gosip, bikin lagi dosa, dosa lagi. Taubat lagi sih. Karena memang manusia seperti itu. Jangan banyak dosa tapi tidak mau taubat, tidak mau zikir, tidak mau enggak. Karena banyaknya dosa kita lakukan, kita hapus dengan selalu kita tipesi itu dosa. Jangan dikumpul-kumpul itu dosa. Nanti bilang, nanti masih panjang umur gini, masih muda. Sebentar cabur rambut sudah tidak ada. Jadi jangan selalu gitu. Nabi sendiri sudah dijalani. Nabi bertaubat berapa? Ada yang mengatakan 100 kali, ada yang 70 kali dalam sehari. Nabi sudah dijamin, kita tidak ada penjaminan, malas bertaubat, malah berzikir, malah bersalawat. Pada jaminannya ada. Jadi jaminannya tadi perbanyak salawat, jaminannya malaikat Allah dan Rasulullah berikan jaminan kepada kita. Itu perbanyak dimanapun kita, perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak kita membaca zikirnya Nabi Yunus, ya. Zikirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saja kita banyak baca. Di atas mobil, di atas motor, tetap kita konsen dengan zikir. Jadi kalau kita mungkin terjadi ajal kita memang ditakdirkan di perjalanan mati, maka kita mati dalam fi sabilillah. Ini yang kita harapkan, mati dalam. Maka siapa yang baca tadi, ada doanya supaya kita bisa bermimpi dengan Nabi. Ada yang pernah bermimpi dengan Nabi? Jadi diminta, jadi ada zikirnya. Sebelum tidur dibaca. Zikir ini yang sudah pernah laksanakan haji pasti lihat. Ini tertulis di Baitullah, pintunya Ka'bah, tertulis di makam Rasulullah, tertulis juga di Raudah. Bunyinya zikirnya begini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Siapa yang membaca zikir ini sebelum tidur, maka tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum diperlihatkan tempatnya di surga, sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau salah satu wajah yang tidak bisa ditiru oleh iblis hanya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca itu, kalau mau dipanggil melaksanakan haji dan umrah, perbanyak baca, insya Allah kita akan berangkat dipanggil oleh Allah. Jadi bukan banyak wanta. Biar tidak ada wanta, kalau ada panggilan pasti ada yang berangkatkan gitu. Tapi kita minta supaya kita dipanggil oleh Allah. Itu tadi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Kapan dibaca Ustaz? Sebelum salat subuh 100 kali. Jadi minta supaya Allah berkahnya ini, panggil saya untuk tawa di Baitullah ya Allah, panggil saya harus untuk bisa datang bersyarah di makammu ya Rasulullah. Gitu. Jemaah tasya yang sama dimuliakan, ini yang sampai saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya dimaafkan. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di penghujung biarlah kita bersama-sama mendekatkan tangan dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita turut berduka dan turut berdoa untuk keselamatan dan berikan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim asimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi uraian ceramah tasya yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bekal buat kita, menambah ilmu buat kita, dan kita bisa mengamalkannya untuk kehidupan kita di hari-hari yang kita akan lalui. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi menjadi jalan menuju surga kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.